Salam Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, saya Maria Veronica Ayu Florensa. Saya adalah dosen tetap Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Banten. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mental Health Nursing 2. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik klinik. Mata kuliah ini diambil pada semester genap dan memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu Mental Health Nursing 1 dengan nilai minimal B-. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Mental Health Nursing 2 akan membekali mahasiswa dengan dasar-dasar praktik keperawatan jiwa. Mata kuliah ini juga akan membantu mahasiswa untuk memenuhi kompetensi dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa, khususnya pada pasien dengan gangguan jiwa. Mata kuliah ini juga akan memberikan kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, serta akan membahas berbagai terapi modalitas pasien dengan gangguan jiwa. Saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah Mental Health Nursing 2, atau kita akan menyingkatnya dengan sebutan MHN 2. Setelah mengikuti mata kuliah MHN 2 ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi prinsip dalam praktik keperawatan jiwa. CPMK kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan dalam melakukan proses keperawatan jiwa sesuai konteks sosial budaya berlandaskan dengan nilai-nilai Kristiani dalam lingkungan rumah sakit maupun komunitas. CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan berbagai terapi modalitas dalam melakukan penanganan pasien dengan masalah dan gangguan jiwa. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana penyampaian pembelajaran mata kuliah MHN 2. Pembelajaran MHN 2 sebelum pandemik dilakukan secara tatap muka. Semenjak pandemi COVID-19, khususnya di tahun ajaran 2021-2022 semester genap, pembelajaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu daring dan luring. Untuk metode daring dilakukan dengan 2 jenis, yaitu asinkronus melalui Learning Management System dan sinkronus dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Microsoft Teams. Metode luring pada mata kuliah MHN 2 dilakukan untuk pembelajaran laboratorium maupun pembelajaran praktik klinik, di mana mahasiswa harus melakukan praktik kepada pasien di rumah sakit. Pada gambar ini, kita bisa melihat mahasiswa sedang berada di laboratorium dan melakukan role play dengan sesama teman untuk menerapkan salah satu asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Media pembelajaran dan bahan ajar dapat diakses di Learning Management System yang beralamat di learn.uph.edu. Sedangkan untuk komunikasi dengan mahasiswa digunakan WhatsApp Group untuk koordinasi. Topik yang dibahas dalam mata kuliah Mental Health Nursing 2 antara lain proses keperawatan jiwa, asuhan keperawatan atau disingkat dengan ASKEP pada pasien dengan halusinasi, gangguan respon sosial dan ASKEP isolasi sosial, gangguan respon kognitif dan ASKEP waham, pengelolaan perilaku agresif dan ASKEP risiko perilaku kekerasan, respon proteksi ASKEP risiko bunuh diri, gangguan mood dan suasana hati serta ASKEP harga diri rendah, ASKEP defisit perawatan diri, modalitas terapi, psikofarmakologi, skizofrenia, gangguan jiwa pada populasi khusus, penyalahgunaan zat dan perilaku adiktif, serta keperawatan jiwa di tatanan rumah sakit dan komunitas. Kami menggunakan pendekatan flip learning, di mana
Materi telah disampaikan kepada mahasiswa menggunakan Learning Management System dan kemudian saat di kelas, mahasiswa diminta melakukan kegiatan pembelajaran yang lain. Ada 3 jenis aktivitas yang dilakukan berdasarkan waktunya, yaitu sebelum kelas, saat kelas, dan setelah kelas. Sebelum kelas, untuk SKS teori, mahasiswa biasanya diminta mempersiapkan diri dengan membaca materi yang berkaitan dengan topik terkait pada pertemuan tersebut. Sedangkan untuk pembelajaran klinik atau praktik, biasanya pembimbing atau dosen melakukan pertemuan di awal sebelum mahasiswa turun ke rumah sakit atau kami namakan pre-conference. Saat kelas, untuk kelas teori, aktivitas yang dilakukan seperti kuliah atau ceramah. Kuliah dapat dilakukan secara asinkronus melalui LMS maupun sinkronus melalui aplikasi Zoom atau Microsoft Teams. Aktivitas yang lain yaitu diskusi, pembelajaran melalui case study, serta melakukan role play, khususnya untuk laboratorium. Sedangkan untuk aktivitas setelah kelas yang dilakukan oleh mahasiswa untuk pembelajaran teori biasanya mengerjakan kuis atau evaluasi setelah pembelajaran. Sedangkan untuk kelas praktik atau klinik dilakukan post-conference atau pertemuan dengan pembimbing setelah mahasiswa berinteraksi dengan pasien. Ini adalah salah satu contoh aktivitas yang dilakukan sebelum kelas, di mana mahasiswa diminta untuk menonton film pendek tentang halusinasi. Berikut adalah contoh pembelajaran MHN1. Pada gambar pertama, penyampaian materi dilakukan melalui sinkronus menggunakan aplikasi Zoom. Dan di gambar kedua, penyampaian materi dilakukan melalui LMS atau secara asinkronus dengan cara memberikan tautan atau link video pembelajaran atau pengajaran materi kepada mahasiswa serta memberikan PowerPoint terkait. Pada jam pembelajaran tersebut, dosen membuka forum diskusi sehingga apabila ada yang kurang dimengerti oleh mahasiswa, mahasiswa dapat menanyakannya di forum diskusi melalui LMS dan dosen dapat menjawab dan juga mahasiswa yang lain dapat ikut berdiskusi di dalamnya. Pembelajaran setelah kelas, mahasiswa diminta mengerjakan kuis yang berkaitan dengan topik yang baru saja dipelajari. Bapak dan Ibu, sekarang saya akan menjelaskan interaksi yang dilakukan selama pembelajaran mata kuliah MHN 2. Terdapat 3 jenis interaksi yang dilakukan dalam mata kuliah MHN 2. Yang pertama, interaksi mahasiswa dengan dosen. Interaksi ini dapat terjadi baik asinkronus maupun sinkronus. Asinkronus dilakukan dengan memposting forum diskusi. Di situ mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi tentang sebuah topik atau sekedar menanyakan hal yang kurang dimengerti terkait materi yang disampaikan oleh dosen. Secara sinkronus, diskusi dilakukan melalui aplikasi Zoom atau Microsoft Teams. Interaksi mahasiswa dan dosen yang lainnya yaitu terjadi di laboratorium dan praktek klinik. Di laboratorium, pembimbing akan mensupervisi ketika mahasiswa berlatih untuk mempersiapkan dirinya sebelum menemui pasien yang sesungguhnya. Kemudian interaksi mahasiswa dengan dosen di setting klinik atau di rumah sakit dilakukan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien. Interaksi kedua yaitu interaksi antar mahasiswa. Interaksi antar mahasiswa dapat terjadi baik secara asinkronus maupun sinkronus. Asinkronus contohnya ketika mereka mendiskusikan satu topik melalui forum diskusi. Sedangkan interaksi yang langsung dapat dilakukan ketika mereka sedang melakukan aktivitas laboratorium. Contohnya membuat
role play tentang asuhan keperawatan pada pasien. Dan ketiga adalah interaksi antara mahasiswa dengan pasien. Ini terjadi ketika mahasiswa menjalani praktek klinik untuk menerapkan apa yang telah mereka dapatkan di teori di tatanan klinik sesungguhnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Slide ini menunjukkan jenis dan bobot evaluasi yang dilaksanakan pada mata kuliah Mental Health Nursing 2. UTS 30%, UAS 30%. Keduanya dilakukan melalui Learning Management System dan jenisnya adalah multiple choice. Sedangkan 40% adalah tugas-tugas yang terdiri dari kuis setiap minggu, kemudian video project role play asuhan keperawatan, kemudian asuhan keperawatan pasien yang merupakan tugas ketika mereka turun praktek klinik atau bertemu pasien, dan yang keempat adalah tugas analisis film tentang gangguan jiwa. Pada slide ini, saya menampilkan contoh rubrik penilaian. Di sini, mahasiswa diminta untuk terlebih dahulu menonton video pengkajian antara perawat dengan pasien gangguan jiwa. Kemudian, mahasiswa diminta untuk mendokumentasikan hasil pengkajian, menganalisis masalah keperawatan, menegakkan diagnosis keperawatan, serta menyusun intervensi keperawatan. Ini adalah komponen yang dinilai dalam tugas tersebut. Pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan, serta referensi yang digunakan untuk menyusun tugas tersebut. Bapak dan Ibu asesor yang terhormat, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan rekaman pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Mental Health Nursing 2. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, apa kabar kalian? Ibu harap kondisi kalian semua baik-baik, tetap bersukacita, dan masih tetap semangat untuk mempelajari mata kuliah yang sedang diambil. Untuk Mental Health Nursing 2, kali ini kita akan belajar tentang perilaku agresif. Tentunya nanti setelah ini kita akan mempelajari asuhan keperawatan yang berkaitan dengan perilaku agresif, yaitu asuhan keperawatan dengan resiko perilaku kekerasan. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama membandingkan respon perilaku. Ada perilaku yang pasif, asertif, dan agresif. Kemudian dapat menjelaskan teori-teori perkembangan perilaku agresif, mengkaji respon perilaku agresif, menganalisis tindakan keperawatan, menjelaskan teknik implementasi, serta menjelaskan asuhan keperawatan pasien dengan perilaku kekerasan. Ini outline presentasi hari ini. Yang pertama kita pelajari dulu tentang teori perilaku, kemudian respon perilaku seperti apa, kemudian teori perilaku agresif itu sendiri seperti apa, kemudian asuhan keperawatan untuk pasien dengan risiko atau dengan perilaku kekerasan. Perilaku itu apa sih? Perilaku itu definisinya berdasarkan Stuart adalah suatu aksi, adalah suatu perubahan, pergerakan, dan perilaku itu sendiri merupakan respon. Respon yang bisa kita lihat, respon yang bisa kita ukur, bisa kita catat, bisa kita perhatikan. Sebenarnya perilaku itu sendiri adalah hal yang penting, khususnya kita sebagai perawat yang melakukan asuhan kepada pasien. Kita mengajarkan suatu pendidikan kesehatan misalnya. Harapan kita ada terjadi perubahan perilaku. Kalau pasien baru bisa mengingat, baru bisa menjelaskan kembali, itu belum sepenuhnya berhasil. Tetapi ketika pasien sudah bisa melakukan, merubah perilaku yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik berdasarkan
persepsi kesehatan, maka itu berarti tujuan dari asuhan kita tercapai. Tadi dikatakan bahwa perilaku itu dapat diukur. Ini merupakan bentuk klasifikasi dari perilaku, respon perilaku. Bisa diklasifikasikan sebagai pasif, asertif, dan juga agresif. Di tengah-tengahnya itu ada asertif. Ya. Bisa kita lihat, bisa kita baca sendiri, lalu bisa kita refleksikan. Selama ini bagaimana perilaku yang saya tampilkan? Saya cenderung orang yang berperilaku seperti apa? Ya, tentunya untuk orang normal perilaku ini bisa variatif, tergantung kondisi atau situasi yang sedang dialami. Untuk perilaku pasif, perilakunya itu cenderung low ya, bicaranya lembut, kontak matanya kurang. Di sini dijelaskan bahwa kekanak-kanakan. Jangan lupa untuk pengkajian di keperawatan jiwa, nonverbal itu sangat berpengaruh juga. Untuk perilaku yang pasif itu pasien cenderung banyak menunduk, kontak matanya kurang ya, kemudian lebih banyak diam. Jadi diam adalah data di keperawatan jiwa. Terus yang tengah-tengah seperti apa? Perilaku asertif itu adalah mampu menyampaikan sesuatu secara jujur, tetapi tidak menyakiti. Ya, jadi bisa diterima oleh orang lain apa yang ia sampaikan. Begitu juga perilakunya dapat diterima. Sedangkan perilaku yang agresif, perilaku ini menunjukkan adanya kekerasan, mengabaikan hak orang lain, dan lebih ego terhadap dirinya sendiri. Kekerasannya bisa kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya, ataupun non-verbalnya juga bisa terlihat. Sini bisa kita baca, melempar, memukul, nada suaranya tinggi, membentak, dan juga bisa kita lihat matanya misalnya melotot, tangannya mengepal, nafasnya memburu. Itu merupakan fisiologis yang menyertai dari perilaku agresif. Untuk bisa mengubah perilaku, maka kita perlu mengetahui bagaimana tahapan perubahan perilaku. Ya, yang pertama perubahan diri sendiri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan dilanjutkan. Saya menyimak. Oh ya, Bu. Gimana tadi Noel yang gambaran? Itu gimana? Apakah Bapak puas dengan gambaran Bapak gitu nggak sih? Gambaran diri ya? Iya, Bu. Gambaran diri itu kan nama lainnya citra diri. Iya, Citra Bu. diri, jadi persepsi orang dan persepsi dia tentang tubuhnya. Gitu. Oh, berarti tentang berarti Immanuel jadi pasien atau jadi perawat nih? jadi pasien, Bu. Jadi pasien. Ada nggak hal yang dari penyakit yang bisa merubah gambaran dirimu akibat penyakit yang skenario kalian buat ini? Oh. Jadi perawat tanyanya, menurut Bapak dikaitkan dengan penyakit yang saat ini Bapak alami, ada atau tidak perubahan cara Bapak memandang anggota tubuh Bapak saat ini gitu. Kalau dia masih bingung lagi, contohnya bisa dikaitkan dengan kondisi ini, skenario-nya tentang apa nih? Itu Bu, pos operasi. Pos Kecelakaan, operasi. terus pas ada kakinya diamputasi? Dipasang pen, Bu. Oh, dipasang pen. Oke, misalnya nih Bapak sekarang pakai pen ya, terus kakinya sempat dioperasi. Bagaimana Bapak memandang kaki Bapak sekarang setelah dioperasi dibandingkan dengan sebelum Bapak mengalami kecelakaan? Itu bisa. Ya, oke, yuk coba dilanjut lagi. Jadi gini ya Bu,
eh, ya Pak, dari penyakit yang Bapak alami saat ini, apakah ada eh, dari penyakit Bapak saat ini, apakah ada yang merusak gambaran diri Bapak? Atau mungkin pandangan Bapak sendiri dari pemasangan pen di kaki Bapak ini, apakah ini ada adakah yang merusak pandangan dari organ tubuh Bapak yang lain? Itu ya Bu, atau bagaimana? Iya udah betul. Kalau Immanuel nggak ngerti dari sisi kamu, kamu tanya aja maksudnya gimana Pak gitu. Jadi biar temanmu sebagai pasien itu juga dihadirkan di situasi yang real. Kamu sebagai orang awam maksudnya gambaran diri itu gimana gitu. Boleh, boleh aja. Dari saya sudah cukup sih Bu, tidak ada tambahan lagi. Oke. Kalau saya tambahannya tadi ya. Yang pertama, perawat perlu jelasin mengapa, apa pentingnya kalian perlu mengkaji psikososial pasien. Jelaskan positioning peranmu di situ. Gitu. Kemudian, yang penting juga, tadi ada bagus di satu kelompok tentang tahapan Erik Erikson. Bagaimana bertanyanya? Kita bisa mulai dari tahap usia pasien. Misalnya dia di umur 25, umur 25 tadi contohnya adalah intimasi vs isolation. Ya. Bapak di usia 25 tahun, biasanya seseorang itu sedang menjalin hubungan yang intim bisa dengan pasangan, bisa dengan komunitas, dan lain-lain. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Nah, dari situ baru, saya sukanya sendiri aja sih, main game aja. Nah, jadi dia lebih ke arah mana, itu baru kamu gali. Maksudnya lebih suka main game. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu Asesor.